warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5F. Di sini kami akan mengumpulkan tugas mata kuliah PPL Ibadah Kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami selaku kelompok 2 ingin mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah. Yang pertama-tama, di sini kami akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Adapun tata cara yang digunakan dalam pemandian jenazah ini, yang pertama, memandikan jenazah itu harus di tempat yang tertutup agar aurat jenazah ini tidak terlihat. Yang kedua, air yang digunakan dalam memandikan jenazah ini yaitu air yang bersih atau air yang sifatnya suci dan mensucikan. Yang ketiga, air yang digunakan untuk membersihkan jenazah ini atau memandikan jenazah ini hendaknya dicampuri dengan wewangian seperti kapur barus dan campuran bunga-bunga lainnya. Baik, selanjutnya di sini kami akan mempraktikkan tata cara dalam memandikan jenazah. Tahap yang pertama yaitu membasuh badan jenazah. Dan sebelum memandikan jenazah ini ada peniat yang digunakan dalam memandikan jenazah ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla hazihil mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi membasahi badan jenazah atau badan dari mayat tersebut, tahap selanjutnya yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh mayat. Dimulai dari menekan perut mayat dari bagian atas hingga ke bawah, kemudian membersihkan badan mayat lagi, dimulai dari membersihkan gigi, bagian mulut, dan membersihkan hidungnya. Setelah dibersihkan semua dari badan mayat tersebut, selanjutnya kita mewudukan jenazah tersebut seperti ingin sholat. Setelah membersihkan
membersihkan badan jenazah tersebut, dan selain membersihkannya, setelah sesudah mewudukkannya itu, lalu membilaskan lagi air ke badan jenazah dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Setelah itu, jenazah hendaknya dimiringkan ke lambung sebelah kirinya, lalu disiramkan air sebanyak 3 kali dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Langkah selanjutnya dalam pemandian jenazah yaitu setelah jenazah dimiringkan ke bagian kiri, lalu dibilaskan air sebanyak 3 kali, lalu jenazah tersebut dimiringkan lagi ke arah sebaliknya, yaitu ke bagian lambung kanannya, lalu dibersihkan lagi dengan cara menyiramkan air sebanyak 3 kali, sama seperti yang tadi, dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki, dengan mengucapkan doa Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Setelah dimiringkan, kemudian membalikkan mayat tersebut ke posisi semula, yaitu dalam posisi terlentang, sama seperti yang tadi, dengan menyiramkan air sebanyak 3 kali, lalu mengucapkan doa Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baik, langkah selanjutnya dalam memandikan jenazah. Setelah melakukan langkah yang demikian tadi, selanjutnya kita membilas tubuh jenazah dengan menggunakan air sabun selagi membersihkan badan jenazah tersebut. Setelah membersihkan dengan air sabun, lalu dibilaskan lagi dengan air biasa atau air yang tidak tercampur dengan apa-apa, seperti yang disebutkan, dengan menggunakan air yang sifatnya suci lagi mensucikan. Setelah itu, di akhir tata cara memandikan, yaitu hendaknya kita membilas lagi tubuh mayat tersebut dengan menggunakan air yang di dalamnya dicampurkan wewangian, seperti contohnya air suci yang dicampur dengan daun bidara. Selagi membersihkan tubuh jenazah, sehendaknya dilakukan secara perlahan-lahan dalam menggosok tubuh jenazah tersebut.
hukum memandikan jenazah ini yang wajib hanya 1 kali, sedangkan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan tata cara dalam mengkafani jenazah. Jenazah yang kami gunakan pada praktek di video kali ini yaitu jenazah perempuan, yang mana dalam mengkafani jenazah di sini disiapkan ada 5 potong tali yang nantinya digunakan untuk mengikat jenazah, membungkus jenazah. Tali pertama, tali yang ini digunakan untuk mengikat ujung kepala jenazah dalam membungkus jenazah. Kemudian yang kedua, posisi jenazah nantinya seperti takbiratul ihram dalam salat, yang mana ketika posisi jenazah seperti ini nanti diikat antara lengannya menggunakan tali ini. Yang ketiga, kita gunakan tali yang paling panjang, dan guna tali ini yaitu mengikat bagian tubuh jenazah. Dari pinggang atau perut jenazah. Kemudian yang tali keempat ini digunakan untuk mengantupkan lutut jenazah agar tidak terbuka, agar menyatu. Dan tali yang terakhir di sini digunakan untuk mengikat ujung kain yang ada pada telapak kaki jenazah. Selain ada tali di sini, kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah perempuan yaitu terdiri dari 3 lapis kain, yang mana di setiap kainnya ini diberi wewangian atau ditaburkan kapur barus. Nah, karena yang kami praktekkan di sini adalah jenazah perempuan, jadi kita siapkan lagi beberapa kain tambahan. Yang digunakan itu adalah sebagai ciput, karena jenazah perempuan itu harus menutupi auratnya, yaitu dari rambut yang digunakan sebagai jilbabnya. Ini kainnya ini. Lalu ada juga kain yang digunakan untuk bajunya atau yang menutupi jenazah perempuan ini dari dada hingga ke sini, hingga ke pusar. Nah, selain dari baju dan jilbabnya, di sini ada juga celana dalam yang digunakan untuk menutupi bagian kemaluan jenazah perempuan. Nah, baiklah, di sini kami akan mempraktekkan dengan menggunakan jenazah perempuan, yaitu ini jenazahnya ketika sudah dimandikan, selanjutnya akan dikafani. Pada saat ingin mengkafani, kain jenazah ini diharapkan untuk tidak telanjang. Ada kain yang menutupi bagian aurat pada jenazah. Setelah ditutupi seperti ini, jenazah lalu diangkat secara perlahan, tapi kain yang digunakan untuk menutup jenazah ini tidak dibuka terlebih dahulu agar menghindari adanya fitnah. Setelah jenazah dibaringkan di kain kafan, yang mana kain kafan ini terdiri dari 3 lapis, yang setiap lapisannya itu diberi taburan-taburan atau wewangi-wangian, dan diberikan parfum atau sejenis wewangi-wangian. Setelah diberikan, karena ini jenazah perempuan, pertama-tama dari bagian kepalanya dulu. Jenazah perempuan itu hendaknya memakai jilbab yang menutupi auratnya dari ujung rambut sampai ke kepala sini. Setelah di bagian kepala, lalu jenazah ini diberi lagi kain yang menutupi bagian dadanya hingga ke pusar yang digunakan sebagai bajunya. Tetapi kain yang digunakan ini tadi jangan langsung dibuka, tetapi secara berangsur-angsur. Nah, sebelum mengkafani ini tadi, jenazah di lubang badan jenazah ini sudah ditutupi dengan kapas, baik di hidung, di telinga, di sela-sela jari-jari, ketiak, baik, dan di dubur jenazah ini juga.
Nah, setelah jilbab dan baju jenazah ini terpasang, lalu kita memasangkan celana dalam untuk jenazah. Tetapi tetap kain yang digunakan untuk menutupi jenazah ini tidak boleh langsung dibuka, tetapi dengan cara berangsur-angsur. Nah, setelah semuanya terpasang, kain-kain yang menutupi aurat jenazah ini terpasang, lalu kain kafannya ini ditutupkan guna untuk menyelimuti jenazah ini. Setelah tertutup, kain yang digunakan untuk menutupi aurat jenazah tadi kita tarik. Nah, dan setelah kain yang menutupi jenazah tadi dibuka, lalu kain kafan ini digulungkan ke arah yang berlawanan. Kalau di kaki digulungkannya ke arah kanan dengan cara memutar, di bagian kepala diputarkan ke arah kiri guna untuk mengunci kain kafan yang menutupi bagian tubuh jenazah ini. Setelah tertutup seperti ini, lalu kemudian kita ikat menggunakan tali yang sudah disiapkan tadi sebanyak 5 bagian. Dimulai dari kepala yang mengunci bagian kepala, tetapi dalam mengikat jenazah ini tidak boleh diikat mati, tetapi diikat sewajarnya saja. Karena ikatan ini nantinya akan dibuka ketika akan menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratan fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana minna allazi sabuhu bil iman wa la naj'alu fi qulubi ghillil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, untuk penyelenggaraan jenazah yang terakhir itu adalah dengan cara menguburkan jenazah. Seperti yang kita ketahui bahwa menguburkan jenazah itu adalah suatu kewajiban pokok yang harus kita lakukan bagi setiap muslim sebagai bentuk kewajiban fardu kifayah terhadap jenazah tersebut dengan cara menguburkan jenazah ataupun jasad tersebut ke dalam liang kubur. Untuk kedalaman liang kubur itu adalah harus dibatasi agar tidak tercium lagi bau jasad tersebut ataupun jenazahnya.
dan juga yang jauh dari hewan pemakan Bangkai. ataupun binatang buas. Terus untuk penyelenggaraan jenazah itu harus dilakukan secepat mungkin. Dan juga tempat penguburan jenazah dilakukan pada tempat pemakaman khusus bagi yang muslim, ataupun dijauhkan dari pemakaman ataupun kuburan yang non muslim. Dan juga untuk menguburkan jenazah tersebut tidak harus di tempat kerabat ataupun saudara-saudara yang jauh, tapi cukup disegerakan dengan menguburkan jasad dan jenazahnya di tempat ataupun pemakaman terdekat. Ya, adapun tata cara memasukkan jenazah ke liang kubur, yang pertama itu adalah ketika menguburkan, terutama bagi jenazah perempuan, hendaklah itu ditutup dengan menggunakan tirai, yaitu tirai dengan kain. Yang kedua, yang lebih berhak menguburkan jenazah ke dalam kubur itu adalah muhrimnya ataupun kerabat terdekat. Setelah itu baru boleh orang lain. Yang ketiga, masuklah ke dalam kubur itu dengan hati yang tunduk, dan juga dengan pakaian sederhana, dan sebaiknya tidak memakai perhiasan. Yang keempat, diutamakan orang masuk ke dalam liang kubur adalah yang malamnya itu tidak junub. Yang kelima, letakkan jenazah dengan posisi yang miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah sebanyak 7 gumpalan tanah di belakang agar posisi jenazah tersebut tidak bergeser. Yang keenam, ketika meletakkan jenazah dalam kubur, hendaklah itu dengan membaca doa ataupun berdoa terlebih dahulu. Yang ketujuh, lepaskan semua ikatan kain kafan pada jenazah dengan maksud agar hidung dan mulut jenazah tersebut cepat menyentuh ke tanah. Yang kedelapan, dianjurkan sebelum menimbun jenazah terlebih dahulu itu memasukkan 3 genggam tanah dari arah kepala jenazah. Yang kesembilan, tinggikan sedikit tanah kuburan dari atas sebagai tanda, boleh dengan papan kayu ataupun batu. Onggokkan atau tumpukan tanah sebaiknya tidak melebihi tingginya sejengkal tanah. Yang ke-10, setelah itu boleh menyiram kuburan tersebut dengan air tanpa bunga, dan juga boleh ditaburi kerikil di atas kuburan tersebut. Baik, yang ke-11 atau yang terakhir itu adalah penyempurna dari proses penguburan. Yang terakhir itu adalah dengan cara memberikan ataupun mengiringi jenazah dengan cara berdoa sebagai bentuk sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah tersebut, dan supaya diberikan rahmat dan juga diberikan kesabaran oleh keluarga yang sedang berduka. Mungkin itu saja tata cara untuk proses penguburan jenazah. Terima kasih.